Hai, selamat datang di channel aku Vidya. Video hari ini adalah tentang kasus dalam negeri. Kasus yang sebenarnya tuh pengen aku bahas di TikTok aja karena kan menurutku tuh pendek. Tapi aku terlalu gatel untuk ngebahas ini di sini karena kalau di TikTok aku kayak gimana ya? Kayak kurang ngasih respon, kurang komen tentang kasusnya. Kayak cuma bacain berita aja. Tapi karena aku pengen kayak mengungkapkan kekesalanku sama kasus ini, jadi ya udahlah aku bikin di sini juga. Dan ini tentang kasus yang lagi rame akhir-akhir ini, tentang kasusnya Muhyani, seorang pria yang dia melakukan pembelaan diri tapi dia kemudian ditahan. Dan kita bakalan mulai dari awal tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sama Muhyani, gimana kronologi awalnya. Februari 2023 sekitar jam 4 pagi, Muhyani mengecek tanaman timun surinya dan saat itulah dia mendengar suara berisik dari arah kandang kambingnya. Waktu Muhyani cek, ternyata seorang pencuri masuk ke dalam kandang kambingnya dan kejadian itu bukan pertama kalinya. Sebelumnya, mendekati tahun baru 2023, kambingnya udah dicuri dan 1 bulan kemudian 2 ekor kambingnya juga dicuri. Yang beruntungnya 1 ekor kemudian berhasil lepas, entah sengaja dilepaskan atau si kambing yang berhasil melarikan diri. Jadi kejadian pada bulan Februari adalah kali ketiga dan di situ Muhyani nggak mau dong, dia kecolongan lagi. Dia akhirnya samperin si pencuri dan waktu si pencuri tahu kehadiran Muhyani, salah satu dari pencuri yang namanya adalah Waldi mengeluarkan golok. Muhyani yang merasa terancam kemudian ambil gunting yang biasa dia pakai untuk memotong timun dan saat itulah dia langsung menusuk dadanya Waldi. Kemudian setelah dirinya ditusuk, Waldi melarikan diri bersama temannya yang menunggu di luar. Dan Muhyani kemudian berteriak meminta tolong sama warga. Mereka kemudian berusaha untuk mengejar si pencuri tapi gagal. Sampai akhirnya pada jam 6 pagi, warga menemukan Waldi yang udah meninggal di area persawahan. Dan disinilah kasusnya mulai rumit sampai akhirnya jadi viral. Kematian Waldi dilaporkan sama orang tuanya meskipun dasarnya si Waldi adalah orang yang bersalah karena dia berusaha untuk melakukan pencurian. Juli 2023, kasus ini naik ke tahap penyidikan dengan Muhyani yang diharuskan wajib lapor selama 3 bulan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian kan Muhyani tinggal di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Serang, dan tempatnya wajib lapor adalah Polresta Serang Kota yang ada di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dan aku nggak tahu apakah jarak dari tempat Muhyani ke Polresta Serang ini jauh, tapi yang jelas untuk biaya biar Muhyani bisa melakukan wajib lapor, dia harus mencari dan menjual ikan. Yang uang dari hasil penjualan ikan itulah kemudian dia pakai untuk membeli bensin dan rokok yang dia kasih ke orang yang udah mengantarkan dirinya melakukan wajib lapor. Dan hasil dari penjualan ikan yang didapat sama Muhyani juga nggak menentu, kadang 10.000 dan bisa sampai 60.000. Dan pengorbanan Muhyani untuk wajib lapor nggak berhenti sampai di situ. Karena sejak 2 tahun lalu, dia diketahui punya masalah di paru-parunya. Jadi meskipun dia dalam keadaan sakit pada saat itu pun, dia masih datang untuk melakukan wajib lapor. Kemudian selama waktu ini pihak Muhyani berusaha untuk berdamai dengan keluarga Waldi. Bahkan mereka membayar sejumlah uang santunan yang awalnya disepakati kalau besaran dari uang tersebut adalah 1 juta rupiah. Tapi kemudian pihak keluarga Waldi meminta uang sebesar 50 juta. Yang salah siapa? Yang dihukum siapa? Yang dimintain uang siapa? Coba. Dan karena pihak Muhyani nggak bisa memberikan uang sebesar 50 juta itu, jadi pihaknya Waldi terus melanjutkan kasus ini. Sampai akhirnya pada 15 September, Muhyani ditetapkan sebagai tersangka dan dia dituntut dengan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Seriusan di Indo nggak ada pasal untuk pembelaan diri kah? Oh ada, ternyata ada, aku baca ya. Jadi pada pasal 49 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Kenapa pasal ini nggak dipakai? Kenapa harus dipakai penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal? 7 Desember 2023, Muhyani ditahan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten, dan statusnya menjadi tersangka dengan persidangan yang dijadwalkan pada Januari 2024. Kasus ini kemudian viral karena yang Muhyani lakukan adalah pembelaan diri, bukan sengaja melakukan itu. Apalagi komentar dari pihak yang nggak setuju dengan tindakan Muhyani, dia bilang kalau apa yang Muhyani lakukan bukan pembelaan diri karena dia nggak dalam kondisi terdesak, dan seharusnya dia pergi untuk meminta tolong, bukan menusuk si pencuri. Oke lah, misal Muhyani melakukan itu, dia kabur dan minta tolong sama warga. Terus gimana kalau dia balik kambingnya udah nggak ada? Gimana kalau dia mengalami kejadian yang sama seperti 2 kejadian sebelumnya?
Kalau seandainya pada kasus pertama dan kedua pencurian semuanya diproses, nggak akan ada kejadian ketiga. Dan aku nggak tahu apakah Mulyani sempat melaporkan kejadian pertama dan kedua tentang pencurian kambingnya ini atau enggak. Tapi kalaupun dia melapor dan masih ada kejadian ketiga, berarti salahnya ada di siapa? Kemudian karena kasus ini viral, diomongin sama orang di sana-sini, pihak-pihak yang melawan Muhyani kemudian mendapatkan kritikan keras, akhirnya pasal 49 ayat 1 KUHP yang aku sebutkan tadi dipakai. Dan pihak kejaksaan kemudian menyatakan pada 15 Desember kalau kasus Muhyani nggak layak dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi intinya kasus ini ditutup dan nggak akan ada penuntutan. Setelah dibebaskan diketahui kalau penyakit paru-paru Muhyani kambuh, jadi dia sempat dibawa ke klinik dan dia kemudian diminta untuk melakukan ronsen. Dan untuk temannya Waldi yang dia sempat melarikan diri, dia akhirnya ditangkap dan ditahan 1 tahun penjara karena kasus pencurian. 1 tahun aja. Untuk pencurian yang entah apakah 2 kasus pencurian yang sebelumnya dialami sama Muhyani juga dilakukan oleh mereka atau enggak. Tapi kalau seandainya dilakukan oleh mereka, bukannya terlalu ringan 1 tahun. Dan gimana menurut kalian tentang kasus ini? Gimana menurut kalian tentang ketidakadilan yang lagi-lagi terjadi di negara kita? Dan coba bisa dibayangin nggak kalau seandainya nggak ada sosmed? Kalau semua informasi nggak seterbuka sekarang, gimana coba nasibnya Muhyani? Dia bakalan tetap ada di penjara, kemungkinan besar kayak gitu, sama kayak kasusnya Fidelis. Kalau seandainya waktu itu sosmed udah serame sekarang, pasti Fidelis juga nggak bakalan ditahan selama itu, kurasa. Dan istrinya juga mungkin masih bisa diselamatkan saat itu, mungkin. Dan ya udah kita sampai di sini. Aku nggak tahu harus ngomong gimana, aku nggak pinter nyusun kata soalnya. Jadi kita ketemu di hari Jumat karena aku post ini sebelum hari Jumat. Dan ya sampai ketemu di postinganku yang selanjutnya. Maaf karena kemarin aku nggak upload cukup lama. Aku ada yang harus aku berdiri tentang diriku sendiri. Jadi ya kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton sampai habis. Makasih udah nonton sampai sini. Bye.